Ini hasilnya dari tanaman padi ini, dan banyak yang telah melakukan di sini dan hasilnya sangat luar biasa. Ini adalah contoh-contoh tanaman padi yang telah melakukan penyepraian sebelum pindah tanam, sahabat, dan hasilnya sangat luar biasa untuk tanaman padi terutama maupun untuk tanaman cabai, sahabat. Itu pupuk ini ya, sahabat, ini buatan sendiri dan sahabat bisa membuat sendiri di rumah. Pupuk ini hasilnya sangat luar biasa. Itu kalau kita taburkan pupuk kimia bisa jadi kalau sahabat memakai pupuk ini bisa menjadi 10 kali lipat. Dan ketika kita taburkan pupuk kimia antaranya tanaman kita itu akan cepat menyerap nutrisi yang ada pada pupuk tersebut karena tidak akan terjadi asam-asaman. Sebelum itu sahabat, kita akan cek pH. Ini pH-nya di angka 7 berarti normal, sahabat ya. Kita akan cek pH dari pupuk cair ini atau pupuk pembenah ini, sahabat ya. Nah, saya akan zoom sedikit ya. Nah, sahabat bisa lihat ya, ini angkanya di 1, 2, 3, 4, 6,4 hampir 6,5, dekat di angka 7, sahabat ya. Berarti ini pH-nya itu normal, sahabat ya, untuk pupuk ini. Dan entar ketika kita spray sebelum tanam itu dan setelah pindah tanam, dan tanaman kita itu akan tumbuh subur dan melesat, sahabat. Dan pupuk kimia itu akan menjadi irit, sahabat. Itu gunanya pupuk ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede, sahabat. Oke, sahabat, sebelum kita spray pupuk cair tersebut, saya akan cek pH dari tanah sawah ini ya. Ini bukan untuk tanah sawah aja, sahabat ya. Ini untuk tanaman cabai dan tanaman lainnya yang ber-pH 6,5 ya, sahabat. Dan itu pH-nya bagus sekali untuk tanaman dan cepat menerima nutrisi yang ada pada pupuk tersebut. Sahabat bisa lihat ya, dia di angka 5 lebih ini. Oke, saya akan percepat sedikit, dia naik. Oke, sahabat, berarti ini kayaknya pH-nya ini agak turun ya dari tanah ini. Tapi biasanya sahabat, sebelum kita lanjut atau sebelum kita menyepray atau menunggu dari pH tersebut, sahabat, karena pH ini biasanya kita tunggu 5 menit baru ada reaksinya atau baru kelihatan normalnya sampai mana dari pH tanah tersebut. Sebelum itu sahabat, sebelum kita spray pupuk tersebut, yang perlu kita ketahui ketika kita mulai membenah tanah kita itu atau mulai melakukan perataan pada tanah kita itu, kita wajib menyepray pupuk ini agar pupuk ini menjadi hasilnya luar biasa dan pupuk kimia tersebut hasilnya maksimal, sahabat ya. Nah, untuk penyepraian pupuk ini di sini untuk perataan sawah hasilnya seperti ini, sahabat ya. Tetapi bagusnya itu ketika di traktor, sahabat ya, baru kita spray pupuk tersebut agar terserap ke tanah itu. Sebab pupuk ini sebagai decomposer atau bisa disebut juga bisa pembenah tanah, sahabat ya, agar jerami-jerami itu cepat membusuk. Dan tujuannya adalah ketika kita taburkan pupuk kimia, sahabat, ntar hasilnya akan luar biasa. Nah, ini yang barusan, sahabat, udah 5 menit ya. Kita akan lihat dari pengukur pH ini, sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat sudah normal ya. Ini udah normal dari pH tanah tersebut dalam 5 menit saja, sahabat. Nah, sahabat, saya akan kasih lihat dulu pupuk organik padat saya. Ntar itu dia yang saya sudah bikin kemarin. Dan sekarang saya akan kasih tahu dosis dari pupuk ini sebelum kita membuatnya, sahabat ya. Nah, untuk dosisnya per tangki itu kita kasih 2 cup ini. Yang 1 cup ini kalau kurang lebih itu 130 ml, sahabat ya. Nah, ini yang kedua. Sebelum sahabat tahu cara pembuatannya, sahabat perlu tahu dosisnya dulu ya, agar pupuk itu terserap bagus ke tanaman kita entarnya. Nah, di sini saya akan tambahin air sampai penuh, sahabat ya. Setelah itu, sahabat, baru kita spray ke lahan sebelum pindah tanam, sahabat ya, entah tanaman cabai maupun tanaman padi. Untuk saat ini saya akan spray untuk pesawahan, sahabat ya. Dan sahabat bisa lihat ketika kita spray merata, entar jerami dan apa itu pupuk organik yang sifatnya seperti jerami, maksud saya, sahabat ya, akan cepat melepuh. Dan ketika kita taburkan
pupuk kimia entar tidak akan terjadi asam-asaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pupuk kimia tersebut akan jadi 10 kali lipat sahabat ya. Nah, pupuk ini yang saya gunakan adalah pupuk nitrobakter sahabat. Nitrobakter ini bagusnya itu kita spray sebelum pindah tanam atau ketika kita melakukan pengolahan lahan sahabat, ketika traktor, dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat ya. Ini saya akan kasih lihat video yang udah lama sahabat ya. Nah, seperti ini tanaman padi ini. Oke, maksud saya sekarang bahan-bahannya ini seperti di sini satu tanah ya, tanah yang ada di bawah kandang sedalam 10 cm. Terus bahan yang kedua gula merah sebanyak kalau kurang lebih ini 8 ons sahabat ya. Terus bahan yang ketiga, nah ini gula ya, gula merah atau bisa sahabat ganti gula putih. Terus bahan seterusnya urea sebanyak 1 kilo karena kita akan membuat pupuk cair ini sebanyak 20 liter. Ini urea subsidi yang saya pakai sahabat ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita masukin dulu ureanya sahabat ya. Nah, masukin urea sebanyak 1 kilo yang berukuran air kalau kurang lebih ini 20 liter ya. Saya akan bikin 20 liter dan ureanya itu sebanyak 1 kilo. Dan kita masukin tanah yang di bawah kandang ayam maupun kandang domba maupun kandang sapi ya. Yang kering ya, yang tidak berbau sahabat, yang 10 cm di bawah kandang ayam atau kandang domba. Lalu kita masukin gula. Setelah kita aduk barusan, kita masukin gula. Ini gula ya. Video sebelumnya saya sudah bahas ini, tapi bagi sahabat yang tidak tahu cara membuat nitrobakter, nah ini dia cara membuat nitrobakter sebagai dekomposer jerami agar tidak terjadi asam-asaman, sehingga kita waktu penaburan pupuk kimia entar hasilnya sangat luar biasa dan maksimal. Nah, kalau kita sudah aduk seperti ini sahabat ya, entar kita taruh. Nah, kita taruh di tempat yang teduh, dan ketika penyepraian itu entarnya sahabat ya, jangan sampai ada sinar matahari, kalau bisa sore hari. Yang kedua, mendung seperti saat sekarang ini saya menyeprai lahan pesawahan saya itu ketinggian mendung. Setelah ini kita akan simpan di tempat yang teduh. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, biarkan udara keluar masuk sahabat. Dan tandanya pupuk ini kalau udah jadi itu sahabat, pernah saya selalu bilang kepada sahabat semuanya, itu baunya menyengat dan baunya lebih kurang lebih seperti balsam. Pupuk ini kita spray ke tanaman padi kita itu bisa sahabat ya, dengan dosis yang sangat rendah. Kalau itu terlalu tinggi dosisnya entar bisa gosong ya. Kalau tidak salah ini kalau dosis spray ke tanaman kita itu, kalau untuk tanaman padi kita itu kasih dia 10 mili saja sahabat ya untuk per liter. Dan untuk pembenah tanah seperti barusan ya, kita kasih dia itu 2 cup atau kurang lebih 280 mili sahabat ya. Nah, setelah itu ini waktu saya penyempraian nitrobakter ini ya, dan ini hasilnya dari tanaman padi ini, dan banyak yang telah melakukan di sini dan hasilnya sangat luar biasa. Ini adalah contoh-contoh tanaman padi yang telah melakukan penyempraian sebelum pindah tanam sahabat, dan hasilnya sangat luar biasa untuk tanaman padi terutama maupun untuk tanaman cabai sahabat itu. Nah, saya akan kasih lihat ini hasil dari sawah saya sahabat ya. Nah, ini hasilnya sangat luar biasa. Nah, silahkan sahabat coba di rumah. Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.